Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakina Dewianti dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang resensi. Pengertian resensi tersendiri. Pengertian resensi adalah pandangan seseorang atau persepsi terhadap buku atau karya yang dibuat dengan tujuan untuk mengulas, menilai, menganalisis, atau mengapresiasi karya dengan memaparkan data, sinopsis, pujian, atau kritikan. Tujuan dari adanya resensi tersendiri yaitu antara lain untuk membantu pembaca atau penikmat karya untuk mengetahui gambaran dan penilaian dari sebuah karya secara lebih ringkas dan mendalam. Membantu pembaca atau penikmat karya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu karya. Membantu pembaca atau penikmat karya untuk mengetahui latar belakang dan alasan mengapa sebuah karya dibuat. Menguji kualitas karya untuk dibandingkan dengan karya sejenis lainnya. Memberi masukan atau rekomendasi kepada pembuat karya berupa kritik ataupun saran, mengajak pembaca untuk turut mendiskusikan karya yang diulas atau diresensi, memberikan informasi dan pemahaman secara komprehensif mengenai karya yang diresensi. Pada slide kali ini kita akan bahas mengenai manfaat resensi. Di slide ini terdapat 4 manfaat dari resensi, antara lain sebagai bahan pertimbangan. Resensi akan memberikan suatu gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya. Dengan demikian, resensi dapat memunculkan pengaruh kepada pembaca mengenai suatu karya. Jadi resensi dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap suatu karya apakah ia layak dinikmati atau tidak. Yang kedua, ada nilai ekonomis. Bila kita memperhatikan banyak resensi yang beredar di surat kabar, baik mengenai buku, film, maupun yang lain, penulis yang resensinya dimuat di surat kabar ataupun majalah biasanya akan mendapatkan imbalan baik berupa buku maupun uang. Beberapa surat kabar mungkin akan memberikan honor kepada penulis, sementara penerbit buku akan memberikan buku lain secara gratis. Yang ketiga, sebagai bahan promosi. Karya yang biasa diresensi biasanya merupakan karya yang masih tergolong baru. Oleh karena itu, dengan adanya suatu resensi, suatu karya dapat lebih banyak dinikmati halayak ramai. Hal ini menegaskan fungsi dari resensi tersendiri sebagai sarana untuk mempromosikan suatu karya. Yang keempat, untuk mengembangkan kreativitas. Membuat resensi berarti melakukan pekerjaan menulis. Semakin sering menulis, kreativitas akan semakin terasah. Maka dari itu, menulis resensi dapat menjadi sarana yang baik untuk mengembangkan suatu kreativitas. Di slide kali ini kita akan membahas mengenai langkah membuat resensi. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengenali semua aspek buku, mulai dari isi, tema, hingga jenis buku yang akan resensi. Apakah buku ini merupakan buku fiksi, motivasi, psikologi, pengembangan diri, ataupun yang lainnya. Dan langkah yang kedua, kita harus membaca buku yang akan diresensi secara menyeluruh. Hal ini wajib dilakukan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif terhadap buku yang akan kita resensi. Yang ketiga, kita harus menandai bagian-bagian buku yang terasa menarik. Ini akan membantu kita untuk menuliskan bagaimana atau apa saja yang harus dimasukkan ke dalam resensi. Yang keempat, kita harus membuat sinopsis isi dari buku yang tersendiri. Yang kelima, kita menilai kualitas buku yang akan resensi, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Nah, untuk unsur-unsur resensi tersendiri, yang pertama itu ada judul. Judul resensi harus mempunyai kesesuaian dengan isi buku yang akan kita resensi. Kemudian judul ini harus dikemas secara menarik agar dapat memancing pembaca untuk membacanya. Yang kedua itu ada identitas buku atau karya. Bila yang diresensi adalah buku, maka bagian ini dapat berisi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit atau beserta cetakannya, dan juga jumlah halaman. Yang ketiga itu ada isi resensi. Isi resensi ini merupakan bagian berupa ulasan karya. Ulasan dapat berupa sinopsis, ulasan singkat, kutipan, keunggulan, serta kelemahan yang terdapat dalam karya yang akan kita resensi nantinya. Nah, yang terakhir itu ada penutup. Bagian ini biasanya berisi alasan mengapa buku ini perlu dibaca atau dinikmati. Selain itu, latar belakang penulis juga biasanya diletakkan di bagian ini. Dan untuk struktur resensi itu ada identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Nah, kita akan bahas di identitas dulu. Bagian itu mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Demikian halnya jika yang resensi adalah sebuah film, dapat disesuaikan dengan identitas film tersendiri. Nah, yang kedua itu ada orientasi. Bagian ini biasanya terletak di bagian awal dan berfungsi sebagai pembuka. Bagian ini dapat berisi penjelasan mengenai penghargaan-penghargaan yang telah diterima oleh karya yang diresensi. Nah, yang ketiga itu ada sinopsis.
Bagian ini biasanya berisi ringkasan yang menggambarkan keseluruhan isi karya yang diresensi berdasarkan pemahaman penulis. Yang keempat ini ada analisis. Bagian ini berisi dari paparan-paparan mengenai unsur-unsur yang ada di dalam karya resensi. Bila yang diresensi adalah buku, bagian ini bisa berisi kutipan-kutipan yang terdapat di dalam buku. Bila novel atau film dapat bahas tema maupun tokoh dalam karya. Bagian kelima tentang evaluasi. Bagian itu berisi ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan karya yang diresensi. Sekian pembahasan mengenai resensi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.